mereka tidak bodoh menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Oke. Kalau berdoa adabnya tangannya diangkat ya. Kita meminta sesuatu kelancaran kepada Allah. Jadi adabnya dulu. Adab baru ilmu. Jadi kalau kita ingin melakukan suatu aktivitas seperti belajar ini, kita harus berdoa dulu ya. Oke. Hari ini siapa yang tidak masuk? Firly kemana? Sebelum mulai pembelajaran, kita akan tepuk tangan profil pelajar Pancasila, ya. Oke? Oke. Tepuk profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, yes. Oke, biar semangat ya. Jadi kita ice breaking dulu. Ibu ada kirim materi ya di HP-nya. Nanti silakan dilihat. Di situ ada materi yang sudah Ibu buat. Ya. Nah, masih ya. Nah, kemarin kita Ibu sudah menjelaskan tentang apa? Teks berita. Kemudian unsur teks berita. Ya. Kemudian struktur teks berita. Nah, hari ini ya kita akan mempelajari tentang karakteristik teks berita. Nah, sebelumnya kan kalian sudah tahu apa itu teks berita. Apa yang dimaksud dengan teks berita? Teks berita, ya, Baran silakan. Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Ya, teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai suatu peristiwa faktual dan aktual. Siapa yang tahu apa itu faktual? Iya, silakan. Faktual artinya sesuai fakta, sedangkan aktual artinya baru saja terjadi. Iya, faktual itu sesuai dengan fakta ya. Kemudian aktual itu baru terjadi. Ya, misalnya ada kebakaran kemarin di mana di Sungai misalnya kan. Nah, atau di pasar Ponegoro ada kebakaran. Nah, berita yang disampaikan itu harus sesuai fakta, ya, tidak boleh menyimpang, tidak boleh mengada-ngada. Kemudian kalau aktual beritanya itu terkini, ya, di minggu-minggu ini, ya. Kemudian setelah itu kalian kan sudah mengetahui pengertian teks berita ya, dan sudah kita bahas juga minggu lalu. Sekarang Ibu mau tanya tentang ragam-ragam teks berita. Ada berapa? Ada berapa jenis? Ada? Ada dua. Pada slide ke-14. Ya. Nah, ragam apa saja yang ada di situ? Berita cetak, berita daring.
Ya, berita cetak dan berita daring. Nah, apa sih yang dimaksud dengan berita cetak? Ada yang tahu? Ayo. Ayo, siapa yang ingin berpendapat? Iya. Silakan. Media berita cetak adalah pembaca bisa memegang lembaran yang ada di tangannya. Ya. Seseorang bisa memegang lembaran tersebut di tangannya. Berarti berita media cetak. Ya. Paham? Paham. Oke, sekarang Ibu mau tanya. Berita elektronik, siapa yang bisa berpendapat? Silakan. Justin? Ya. Berita elektronik adalah berita yang diakses menggunakan internet. Berita elektronik atau digital ya, ataupun online yang dapat diakses menggunakan internet. Berarti tulisannya itu ditulis kemudian diupload di internet. Nah, contohnya ya. Google. Contohnya Google. Ya, di Google kita mencari berita tentang apa di situ? Berita tentang Tentang kebakaran, kebakaran, terus bencana, pemilu 2024. Kita bisa cari ya beritanya di internet. Perbedaan utama antara berita cetak dan berita daring terletak di medianya. Berita cetak menyampaikan tulisan pembaca lewat lembaran cetak atau bahan tertentu. Sedangkan berita daring disampaikan lewat internet dan bisa ditemukan menggunakan koneksi. Ya. Oke, jadi perbedaan utama antara berita cetak dan daring itu dari segi medianya. Kalau daring itu dia menggunakan internet, kalau cetak itu menggunakan kertas. Ya, media cetak. Nah, ini adalah contoh dari media cetak. Ini apa nih? Koran, ya. Koran. Ini merupakan media cetak. Pernah baca koran? Pernah. Ya, berita apa yang biasa yang kalian dapatkan dari koran ini? Ya? Berita apa? Kecelakaan. Ya, kebakaran. Banjir. Iya. Ini merupakan contoh dari media cetak ya, berita media cetak. Warna tulisannya warna apa? abu-abu. Kalau di sini kalian lihat, di sini ada iklannya nggak? Nggak ada. Berarti kalau di koran itu iklannya ada di tempat khusus, ya. Iklan mobil biasa tuh ya, mobil, motor, segala macam itu merupakan iklan. Nah, ini coba, ini contoh apa? Contoh teks berita dari media elektronik ataupun di digital, ya. Nah, ini Ibu ngambil contoh di Google, ya. Liputan 6 News. Nah, jadi kita bisa mencari informasi yang akurat, ya. Cari hasil pencarian yang bisa kita percaya. Misalnya Liputan 6 News atau Detikcom atau Kompas, ya. Nah, biasa berita yang disampaikan itu terpercaya, faktual, ya, tidak mengada-ngada, sesuai dengan faktanya. Di atas, kanan, kiri, bawah, ya, penuh dengan iklan macam-macam. Misalnya iklan sampo, iklan mobil, sabun, baju, ya. Oke. Kalau di
media digital beritanya itu warna yang untuk tulisannya itu banyak atau hanya hitam putih? Banyak ya. Ada warna biasa, warna apa? Merah. Ya, kalian lebih suka media elektronik atau koran? Elektronik. Kenapa? Lebih mudah. Untuk dibuka. Kalau cetak gimana? Harus beli korannya dulu ya, benar sekali ya. Jadi kita cari yang praktis. Sekarang sudah zamannya teknologi, kita manfaatkan teknologi ini untuk kita belajar ya, mencari informasi, sumber-sumber ya, terpercaya tentunya. Oke, tadi kan sudah kita lihat. Nah, ini perbandingan berita media cetak dan elektronik ataupun digital dari segi aspek warna. Kalau media cetak itu tulisannya warna apa tadi? Hitam putih. Kalau di media elektronik itu berwarna. Kemudian tata letak kolomnya Rapi beraturan. Kalau media cetak, kalau media elektronik Rapi beraturan. ya rapi dan beraturan. Kalau dari aspek keberadaan gambar, Ada beberapa. kalau di media cetak ada beberapa ya. Berarti sedikit. Kalau media elektronik itu lebih banyak ya. Banyak ya di samping, kanan, kiri, atas dan bawah, bahkan di tengah besar. Ya, kemudian aspek penempatan iklan. Ada halaman khusus. Ya, kalau media cetak itu ada di halaman khusus untuk iklan. Tapi kalau media elektronik gimana? Di atas, bawah, kanan, ya banyak. berita. Ya, sama dengan gambarnya juga. Ya. Ibu akan memberikan kalian soal ataupun latihan. Ya. Nah, nanti kalian mengerjakannya di Xiaorokok ini. Ya. Ini berita cetak dan ini digital. Nanti bisa ditempel di belakangnya ya. Yang ini. Ini di belakangnya nanti. Habislah dapat. PR opsi dalam room. Elektronik sama media cetak. Yang lain ada juga yang lain itu. Nah, kalian ya, satu kelompok itu harus saling bekerja sama. Ya. Tuliskan ini pertanyaannya ya, warnanya. Misalnya di warna media cetak itu warnanya apa? Ya, yang sesuai dengan Media cetak. Ini kena. Ya udah kalau gitu satu orang dapat media cetak dan elektronik. cetak putih. Soal nomor 1 apa jawabannya? Warna apa? Media cetak. Tulis hitam. Kita nanti habis ngisi soal, kita presentasi. Ayo, cepat.
di bunga ini. Nanti kalau bunga ini ada pertanyaan, kita sambil bernyanyi lagu wajib, ya. Nah, lagu wajib nanti yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa. Ya. Nanti berhenti lagu itu, pertanyaan berhenti pada orang tersebut dan kelompok tersebut menjawab pertanyaan, ya. Oke? Satu Nusa Satu Bangsa dulu ya. Oke? 1, 2, 3. Satu Nusa Satu Bangsa. Woi. Satu bangsa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka. Indonesia. Ya, kelompok 3. Oke, sekarang kalau betul, ya dia dapat bintang 1, ya. Oke. Silakan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Bacakan dulu pertanyaannya, kemudian dijawab. Bacakan dulu pertanyaannya. Apa perbandingan berita cetak dan digital dari segi keamanan? Jawab, silakan. Berita cetak tinggi, sedangkan berita digital terlalu. Oke, betul atau salah? Betul. Ya, kelompok 3 dapat bintang 1. Ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Oke, silakan. 1, 2, 3. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia terbang untukmu. Pancasila sang negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Silakan. Pertanyaan nomor 2. Bacakan soalnya. Apa perbandingan berita cetak dan elektronik dari segi yang terletak kolom? Jawabannya? Media rapi peraturan, media elektronik rapi peraturan. Ya. Jawabannya media cetak rapi beraturan, media elektronik rapi beraturan. Betul atau salah? Betul. Kita kasih bintang. Ya. Sudah 2 bintang yang muncul. Oke. Halo. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenang.
Apa perbandingan berita cetak dan elektronik dari segi keberadaan gambar? Jawabannya ada beberapa dan lebih banyak. Oke. Nomor 3 ya. Kelompok 3 menjawab dari segi keberadaan gambar. Kalau media cetak, jawabannya ada beberapa ya. Nah, kalau gambar di media cetak itu hanya ada beberapa. Kalau di media elektronik, gambar itu ada banyak ya. Jadi betul jawaban kelompok 3. Kelompok 3 sudah dapat 2 bintang. Satu lagi pertandingan. Ya, dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, kelompok berapa? Kelompok 1 ya, silakan. Apa perbandingan berita cetak dan elektronik dari segi penempatan iklan? Ya, jawabannya kalau penempatan untuk media cetak itu ada halaman khususnya. Kalau untuk yang elektronik di atas, bawah kiri dan kanan berita. ya. Jadi penempatan iklan pada suatu berita itu ya di media cetak itu ada tempat khususnya. Nah, kalau di media digital atau elektronik itu tempat iklan itu biasa di atas, di kanan, di kiri dan di bawah. Ya. Paham? Oke, jadi betul jawaban dari kelompok 1 dan 3. Oke. Sekarang kita jumlahkan berapa bintang masing-masing kelompok mendapatkan bintang tersebut. Ya. Kelompok 1 berapa? 1. Kelompok 2? 0. Kelompok 3? 2. Kelompok 4? 1. Oke, jadi jumlah atau total dari yang kemenangannya itu dari kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Kelompok 3 ya. Oke, silahkan ke depan untuk perwakilan. Kita foto bersama. Kita dokumentasikan hasil karya kalian. Ke depan, ayo. Ayo, setiap kelompok maju ketua kelompoknya untuk sudah. Terima kasih. Terima kasih kelompok 3 ya. Dan kelompok lainnya yang sudah berpartisipasi dengan baik. Nah, semoga apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat ya. Nah, silakan kumpulkan hasilnya. Nanti kita pajak kembali ke tempat duduknya lagi ya. Sebelum pulang siapkan dulu bukunya, simpan dalam tas dan jangan lupa berdoa. Oke,
atau mudah? Kalian paham dengan apa yang kita pelajari hari ini? Berarti tidak ada kesulitan ya. Oke, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai menganalisis unsur berita ya. Nah, terima kasih untuk hari ini ya atas kerjasamanya. Semoga ilmunya bermanfaat hari ini ya, dan kedepannya Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.